Kita ke informasi lainnya pemirsa, masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir Oktober 2024 seiring dilantiknya Presiden terpilih yang akan ditetapkan oleh KPU. Tetapi banyak kalangan menilai peran Presiden Joko Widodo masih kental dalam pemerintahan yang akan datang. Apalagi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dinilai sebagai hasil kerja sang Presiden. Sejumlah elit partai pendukung Prabowo Subianto menilai sebuah keputusan akan menjadi hak prerogatif Presiden terpilih. Tetapi, masukan dan pendapat dari pihak terdekat bisa jadi pertimbangan. Lantas, apakah peran tersebut menjadi sentral dalam membuat kebijakan, terutama program-program pemerintahan? Lalu peran seperti apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi? Jadi dasar pikirannya adalah dua hal ya. Yang pertama memang ini tradisi di partai kami ya, bahwa senior-senior itu tetap kita libatkan, diberikan tempat atau posisi yang memang tidak eksekutif ya, tetapi mereka bisa memberikan saran, masukan gitu ya, untuk mengambil kebijakan-kebijakan penting. Ya, makanya senior-senior kita seperti Pak Akbar Tanjung, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Luhut, Pak JK, Pak Agung, itu ada tempatnya masing-masing. Nah, yang kedua, ini juga kan sebetulnya yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, ya, dan saya kira sejalan dengan pikiran kami di Golkar, Pak Erlangga, ya, bahwa kita harus menghargai, ya, mengucapkan terima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah memberikan kontribusi terbaiknya buat bangsa dan negara. Pak Jokowi telah, sedang dan akan selalu mendapat tempat terbaik ya dari kami ya, dari Pak Prabowo. Apalagi kan memang beliau berdua itu kan bestie, istilah saya kan. Pasti Pak Jokowi menjadi tempat pertama Pak Prabowo berkonsultasi ya, kemudian berbicara soal-soal penting ya. Menurut saya ya, apapun nanti posisinya ya. Karena apa? Karena kan apa yang terjadi saat ini adalah buah dari rekonsiliasi 2019 yang sangat epik tersebut. 2019 Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersepakat gabung ya kan, bekerja sama selama hampir 5 tahun. Lalu Pak Jokowi juga secara de facto mendukung Pak Prabowo menjadi maju sebagai capres penerus beliau, dan Pak Prabowo berkomitmen melanjutkan segala legasinya Pak Jokowi. Itulah kenapa salah satu faktor utama pendukung Pak Prabowo besar sekali. Kan teman-teman secara ilmiah juga sudah research bahwa pendukung Pak Prabowo saat ini ya kan ya, juga banyak sekali migrasi dari pendukungnya Pak Jokowi. Ya. Artinya narasi besarnya adalah melanjutkan gagasan-gagasannya Pak Jokowi, kinerjanya Pak Jokowi, dan presiden-presiden sebelumnya tentu saja ke depan. Selanjutnya ini kan Prabowo Gibran ini bicara keberlanjutan. Itu bicara tentang keberlanjutan, apalagi Pak Prabowo menyampaikan dia akan menyempurnakan apa yang kurang dari pemerintahan Pak Jokowi yang 2 tahun hilang ya, waktu pandemi COVID. Saya rasa Pak Prabowo ini orang yang punya komitmen terhadap keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian orang di luar sana mengorkestrasikan Pak Jokowi. Saya rasa hal yang logis, biar gimana pun, apalagi model kayak Pak Prabowo, orang yang sangat menghormati, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kan tidak salah. Yang salah itu orang yang meresponnya dengan cara berpikir yang negatif ya, ketakutan, selalu ketakutan terus. Emang ada Bang? Ya ada, udah pasti ada dong. Nggak mungkin tidak. Kita lihat di luar sana kan kemarin ketika Pak Prabowo dinaikin pangkat kehormatan aja, udah banyak yang kesurupan tuh, orang gila nggak karuan gitu loh. Jadi saya rasa apapun yang dilakukan Jokowi pasti ada yang nyinyir. Apa yang dilakukan Pak Prabowo juga banyak yang nyinyir ke depan. Tapi saya yakin Pak Prabowo, Pak Jokowi ini udah kebal ya dengan serangan-serangan, nyinyir-nyinyiran, sinisme dan sebagainya. Karena saya yakin Pak Prabowo nanti akan membuktikan dengan apa? Dengan kerja. Pak Jokowi ke depan itu sangat ditentukan oleh status Pak Jokowi itu sendiri.
statusnya apakah menjadi politisi? Tentu sekarang Pak Jokowi adalah kader PDIP. Ya, tetapi tentu kita lihat realitanya beliau bukan politisi PDIP. Atau Pak Jokowi akan menjadi warga negara biasa. Dia bukan gitu kader, ya. dia anggota. Anggota. Dia anggota. Oh, beda kader dan anggota ya? Kalau kader itu orang inti dalam struktur partai. Ya. Kalau anggota kan siapapun, dia anggota setahu saya. Oke, jadi kalau nanti Pak Jokowi memilih menjadi warga negara biasa, tentu pengaruh politiknya tidak akan terlalu besar. Sekalipun itu ditempatkan di dalam jabatan formal, misalnya sebagai one team press, saya pikir pasca Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, circle of power-nya tidak akan begitu mempengaruhi proses pengambilan kebijakan di dalam. Beda halnya kalau Pak Jokowi nanti berkeputusan menjadi seorang politisi. Ya, entah itu di Partai Golkar, entah itu di PSI sebagai ketua umum, entah itu di Gerindra, ya, itu akan berbeda rasanya, akan berbeda pula pengaruh politiknya. Jadi menurut saya kita akan lihat dulu nih bagaimana status politik Pak Jokowi. Mas Andika melihat status politiknya Pak Jokowi seperti apa nanti ke depannya setelah Pak Jokowi ini kan jabatannya? Punya banyak sekali opsi ya yang bisa dia pilih. Ya, tentu dengan semua parpol koalisi pendukung Pak Prabowo punya privilege, punya tempat khusus. Mungkin Bang Habib bisa memberikan tempat khusus bagi Pak Jokowi sebagai dewan atau ketua dewan, penasihat dan sebagainya. Di Golkar pun juga sama. Nah, posisi itu akan mempengaruhi circle of power Pak Jokowi. Tim TV One mengabarkan.